Memang ada dua jenis orang kan. Ya, ada orang yang hanya sekedar hidup, tapi ada orang yang menikmati hidup. Spirit of excellence itu maksudnya kayak kita punya kerinduan untuk menjadi maksimal dalam menjalani hidup. Kan pertanyaannya tadi, apakah kita sudah menjalani kehidupan kita secara maksimal apa belum? Gitu. Ya. Coba bayangkan, kan Alkitab bilang susahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Tapi kalau kita bisa maksimalkan hari ini, maka apa yang terjadi kemudian hari? Besok nggak ada lagi susah. Aku boleh terjemahkan secara bebas dari kata-kata Bapak. Supaya besok jangan susah, hari ini harus maksimal. Ya, itu. Simpelnya begitu kan? Simpelnya gitu. Pada akhirnya, mereka sulit untuk menerima kebenaran yang tidak masuk di akal mereka. Gitu. Kemajuan teknologi membawa pemikiran manusia untuk semakin mempertanyakan yang sudah jelas. Dan sayangnya, kalau kita tidak memfilter itu dengan baik, kita bisa terjerumus dengan pemahaman-pemahaman yang keliru. Ya, semakin Oke, Pak Kia, thank you sudah meluangkan waktu untuk join ke sini. Makin ganteng, Pak. Ya, makasih, Pastor. Pastor juga kayaknya ini makin bersinar ini ya. Setelan pabrik. Jadi ganteng-ganteng begini nih, udah punya pasangan belum nih? Udah punya pasangan belum nih? Serius dulu, Pak. Iya, udah. Kapan nikah, Pak? Ya, kalau Tuhan izinkan tahun depan lah. Tuhan izinkan tahun depan. Kadang Tuhan izinkan, cuman kadang kita nggak mengizinkan diri. Gimana tuh, Pak? Itu bagaimana kita membuka diri lah. Oh ya. Pastor gimana pembukaan dirinya? Itu tarifnya naik-naik terus dari 50 tiba-tiba 200 juta. Bahaya ya. Ya, YouTube aku belum subscribe, mana belum ada cuan pula kan, mana mungkin aku mau jual ginjal kan, Pak, ya kan. Nanti sakit lagi. By the way, sebelum kita mulai perkenalan dulu. Karena orang ganteng yang muncul di podcast ini harus perkenalkan diri. Yang saya tahu namanya Bapak Pendeta Hizkia. Iya. Apa Lembong? Lebang itu berarti Manado ya? Enggak, Toraja. Berarti masih ada hubungan keluarga sama Tom Lembong? Jauh lah, kan Tom Lembong? Sulawesi juga kan? Sulawesi Utara dia kan? Oh, Tom Lembong. Kalau nggak salah sih. Ya, nanti kita searching lah. Oke, Lembang. Oke lah, siap. Oke, Pak, perkenalan dulu. Bapak dari mana? Ada di mana sekarang? Iya. Oke, monggo Pak, silahkan Pak. Ya, saya Hizkia Lebang dari Toraja. Ya, sekarang pelayanan di Batam lah. Ya, pelayanan di Batam dan ya Tuhan sudah tahun ke-8 lah di Batam. Wih, lama berarti ya? Iya, karena kuliah. Tahun 8 ya. Berarti baru 2018? Enggak, 2017. Wih, lebih duluan Bapak di Batam daripada aku. Oh iya kah? Iyalah. Oke, terus? Ya, itu sih paling. Oh, 8 tahun. Aktivitas Bapak apa sini? Aktivitas di sini paling yang aku tahu dulu nih. Ya. Youth Pastor. Oke. Ya. Perintis. Pelayanan baru. Perlu kita sebutin tempatnya nggak? Nggak usah. Wih, Pak. Kenapa ini, Pak? Aduh, kena baju nggak? Kena celana? Nggak, baju sih nggak, celana. Memang nggak diizinkan aku minum kopi ini. Iya ya. Udah, kita pesan baru aja. Aduh. Mbak. Aduh. Ya, tapi udah gak apa-apa lah. Santai aja. Aman ya. Tapi tahu nggak sih? Pelayan sini bagus banget. Iya. Apa, cepat, responsif. Ya. Ketika tumpah mereka langsung dari ambil, langsung ngepel juga kan, bersih kan. Jadi teman-teman yang ada di Batam sini, kalau kalian mau mau hangout, ini aku rekomendasi Semesta nih, bagus. Ini perlu bintang 5 nih. Seriusan nih, beneran bagus ya. Langsung responsif orang itu. Jarang dapat orang kayak gitu. Iya ya. Nah, ini aku punya mainan nih, Pak. Bapak harus coba nih. Apa itu? Kayaknya pernah aku kasih tahu nggak sih? Pernah. Oke, kita main dulu ya. Bapak pilihlah satu pertanyaan dari sini. Nanti Bapak baca, baru Bapak jawab. Oke.
apakah kamu sudah menjalani hidupmu dengan maksimal sampai detik ini? Itu perlu tuh. Kalau aku sih ngerasa bahwa menjalani hidup itu harus dinikmati ya. Karena kan memang ada dua jenis orang kan. Ya, ada orang yang hanya sekedar hidup, tapi ada orang yang menikmati hidup. Oke, ini baru gue dengar nih. Ada dua jenis orang. Ada orang yang sekedar hidup, tapi ada yang menikmati hidup. Menikmati hidup. Gimana tuh? Bisa Ya, jadi elaborasi nggak lebih dalam? mungkin kayak gambarannya kayak waktu kita mengerjakan sesuatu, gimana sih kita memaknainya gitu loh. Kayak contoh lah untuk minuman ini gitu. Ada orang yang hanya sekedar ya untuk minum, sekedar hanya datang ke sini menikmatinya. Tapi ada betul-betul orang yang dia kesannya tuh waktu dia minum ini kayak ada sesuatu yang baru bagi dia gitu. Dia kemudian waktu minum ini dia kayak jadi punya ide yang baru. Gitu. Karena bagi saya orang yang menikmati hidup pasti dia punya ide-ide yang kemudian dia bisa kembangkan gitu. Ya, karena orang yang menikmati hidup itu kan memang kalau kita lihat lah, misalnya nih kita mau belajar lebih dalam tentang Alkitab itu kan ada yang disebut dengan spirit of excellence gitu kan. Jadi kan orang kalau lihat Salomo kan, kadang kan orang fokusnya itu tentang dia punya banyak istri gitu kan. 300 istri. 700 gundi. 700 istri, 300 gundi. Oh, gitu kebalik kan. Saya kebalik ya. Ya kan kadang banyak orang fokus ke situ. Tapi waktu kita lihat sebenarnya di dalam Alkitab gitu kan, orang datang dari seluruh dunia datang untuk belajar dari Salomo, datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan yang menarik bahwa waktu Salomo dia didatangi oleh orang-orang yang entah dari mana-mana gitu. Orang lain lihat bukan hanya terfokus sama Salomonya, tapi sama istri-istrinya. Bukan. Tapi sama pelayan-pelayannya. Gitu. Bagaimana pelayan itu dengan tata krama yang luar biasa. Dan orang memuji itu loh. Iya nggak sih? Jadi kayak waktu bagi saya kalau orang yang menikmati hidup, waktu dia lakukan sesuatu, orang lain bisa melihat, wah. Itulah spirit of excellence tuh. Ada sesuatu yang luar biasa dari orang ini yang kita bisa sama-sama buat kita jadi terkagum gitu loh. Keren ya. Harusnya ini seperti ini gitu. Sama lah waktu tadi datang ke sini gitu ya. Waktu lihat muji orang yang lain di sini. Pelayan gitu. itu ya. Iya. Jadi kayak memang menurut saya bahwa waktu kita menjalani kehidupan kita, ada sesuatu yang baru yang orang bisa lihat, wah ini saya mau belajar sih dari sini gitu. Saya mau belajar guys, inilah kalau kita ngobrol sama pendeta tuh langsung sus. Jadi pelayan tadi apa? Spirit of excellence. Iya, jadi spirit of excellence itu maksudnya kayak kita punya kerinduan untuk menjadi maksimal dalam menjalani hidup. Kan pertanyaannya tadi, apakah kita sudah menjalani kehidupan kita secara maksimal apa belum? Gitu. Ya. Nah, ada satu ayat Alkitab yang bilang seperti ini ya. Dalam di mana tuh, Pak? Biar saya baca firman Tuhan itu dia ngomong seperti ini. Saya lupa itu. Oke, mau coba apa sebut? Tapi kayak dia bilang kayak gini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pernah baca nggak sih itu? Pernah sering dengar ya, kesusahan sehari cukuplah sehari. Matius ya. Cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Aku tanya AI, aku punya sekretaris namanya AI. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berikan ayat lengkap dari ayat ini. Nanti dia kasih tahu, Pak. Lengkap dari ayat ini. Coba ya, tar ya. Kita coba searching dulu. Guys, beginilah gunanya kalau kalian punya ini. Dia langsung kasih tahu Matius 6 ayat 24. Kata-katanya gini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Gimana tuh? Kira apa yang Pastor maknai waktu baca ayat ini? Baca ayat ini? Iya, dia kan berbicara tentang kekhawatiran gitu. Ya, apalagi betul. Kira-kira yang Pastor lihat dari ayat ini? Kesusahan gitu ya. Kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Besok pasti punya kesusahannya sendiri. Besok pasti punya kesusahannya sendiri. Tapi pernah nggak sih berpikir bahwa kesusahan hari ini ya, waktu kita mengerjakannya hari ini, bagaimana kemudian hari? Apakah kita tidak kepikiran lagi dengan pekerjaan hari ini, atau justru makin mempersulit kita? Maksudnya kayak gini.
Coba bayangkan, kan Alkitab bilang Oke. susahan sehari Cukuplah untuk sehari. cukuplah untuk Sehari. sehari. Tapi kalau kita bisa maksimalkan hari ini, maka apa yang terjadi kemudian hari? Besok nggak ada lagi susah. Jadi hari ini Hari supaya ini jadi bisa- artinya gini, berarti aku boleh terjemahkan secara bebas Iya, dari iya, iya. kata-kata Bapak. Supaya besok jangan susah, hari ini harus maksimal. Ya, itu. Simpelnya begitu kan? Simpelnya gitu. Jadi kayak kita memaksimalkan Ya. hari. Jadi sehari-hari akhirnya di kemudian hari kita terhindar dari namanya kesusahan. Kesusahan. Gitu. Karena kan Itu kesusahan, poinnya. Iya, Ya. itu sih mungkin. Ya. Jadi harus maksimal hari Jadi ini. menjalani hidup itu memang berbicara tentang bagaimana kita menikmati hari yang ada. Kan Alkitab juga selalu berbicara tentang kesusahan, Ya, kesulitan. benar-benar. Tapi saya rasa Alkitab bukan tuliskan itu untuk kita takut kan. Ya nggak sih? Ya. Jadi Tapi tunggu nih Pak, sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh nih, saya masih terkagum dengan pernyataan Bapak awal tadi. Ada dua manusia itu kan. Satu apa tadi? Sekedar hidup, manusia yang satu sekedar hidup, menikmati hidup. Bapak ini masuk yang mana nih, Pak? Saya termasuk orang yang menikmati hidup. Menikmati hidup. Kenapa, Pak? Karena saya merasa bahwa waktu saya menjalani kehidupan saya, Tuhan itu bisa buat saya itu terkagum dengan caranya dari hal-hal yang kecil. Oke. Dari hal-hal yang kecil dan saya bisa melihat bahwa ternyata waktu saya menjalani tugas dan tanggung jawab saya dengan baik, saya bekerja dengan sungguh-sungguh sepanjang hari. Saya isi waktu luang saya, ya dimulai dengan pagi begitu kan, ambil waktu saat teduh, kemudian datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kemudian menjalani hari itu seperti enteng aja gitu loh. Oke. Ya memang sih manusia kan pasti ada pergumulan tantangan gitu, tapi bagi saya orang yang menikmati hidup itu dia nggak lihat tantangan yang ada itu sebagai sesuatu yang akan menghentikan dia gitu. Orang yang menikmati hidup Ya, tidak melihat tantangan sebagai sesuatu yang menghentikan dia. menghentikan dia. Ya, tetapi Oke. justru orang yang menikmati hidup melihat ini, wah, Peluang nih. peluang nih. Oke. Tuhan mau buat apa lagi nih? Oke. Tuhan mau kerjakan Ya. apa lagi nih? Jadi tantangan bagi dia peluang. Iya. Itulah orang yang itu menikmati orang yang hidup. menikmati hidup. Oh, Menurut saya ya. Oke. Ya, ini pandangan pribadi sih. Emang Ya. guys, aku rekomendasi banget kalian yang pengen dengerin Bapak Pastor Youth Pastor ini ceramah banyak, ini datangin komunitasnya namanya CIG. GIC. GIZ. Artinya apa tadi? Growing in Christ. Growing in Christ, bertumbuh dalam Kristus. Alamatnya di Batu Aji di Batu Aji, ya, GSJA. GSJA Bethesda Ministry. Belakang CBD atau depan kafe Ya. Semesta. Kafe ini. Ya. Oke guys, jadi buat kalian komunitas anak-anak muda khususnya Gen Z, Gen milenial yang kalian merasa arah hidup kalian sedang amburadul, yang lagi patah hati, nih datang nih menemukan, kalian akan menemukan sosok Bapak Pendeta Hizkia yang sangat wise. Dan tadi di awal obrolan aja langsung aku sendiri terkagum ya dengan apa yang beliau sampaikan. Aku yakin banget guys kalau kalian join di komunitas ini pasti kalian bakalan diberkati dan hidup kalian pasti akan maksimal seperti yang tadi dibilang oleh Pak Kia. Nah, pertanyaan selanjutnya gini Pak, bagaimana supaya teman-teman yang lagi dengerin kita nih, minimal mereka tuh bisa merefleksi diri bahwa aku ini hari ini adalah termasuk orang yang sudah menikmati hidup atau yang asal hidup. Oke, ya. Mana tuh Pak? Mungkin sih biasanya tuh waktu gini lah. Contoh nih, waktu kita udah malam nih, kan kita sudah beraktivitas seharian gitu loh. Waktu kita menikmati kehidupan kita, keseharian kita, waktu kita malam, justru kita punya banyak waktu untuk merenung. Iya ya, kok Tuhan hari ini buat ini ya, kok ini ada sesuatu yang baru ya. Jadi kayak lihatnya itu sesuatu yang kita bisa syukuri gitu loh. Ya, saya rasa pasti kita semua pernah ya namanya mengalami kesulitan gitu. Ya. Kita semua pernah namanya mengalami tantangan. Ya. Tapi kadangkala orang yang menikmati hidup gitu, waktu dia ada dalam tantangan ya seperti saya katakan tadi, dia lihat itu sebagai peluang. Yang kedua, dia bisa menjadi berkat bagi orang. Oke. Ya, jadi kayak kita lihatnya itu untuk refleksikannya dalam diri kita. Ya. Kita tanyakan pada diri kita sendiri. Sehari ini aku ada buat apa aja sih? Seharian ini berapa banyak aku bersyukur ya? Hari ini apakah aku udah maksimal? Jadi kan kayak pertanyaannya itu kayak maksimal menjalani hidup.
Jadi kayak waktu beberapa kali lah. Jadi memang ada masanya saya rasa lihat bahwa waktu saya menikmati seharian ini, kemudian di malam hari, kemudian saya ada ambil waktu teduh pribadi dengan Tuhan. Ya, jadi memang bagi saya sih penting untuk memiliki namanya waktu pribadi dengan Tuhan. Ya, jadi bukan hanya sekedar menghayal tidak jelas gitu ya, tidak ya. Tapi kayak ambil waktu teduh, kemudian lihat seperti tanyakan kepada diri kita, kamu sudah buat apa hari ini gitu loh. Apa yang kamu lakukan untuk Tuhan hari ini? Oh, Ya, karena kan Alkitab katakan segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, otomatis kayak pekerjaan kita, dalam tanggung jawab kita, betul nggak sih kita lakukan itu untuk Tuhan gitu ya? Betul nggak sih motivasi kita benar untuk Tuhan atau untuk yang lain ya, gitu ya? Jadi memang waktu kita evaluasi itu, dan buktinya waktu kita menikmati hidup, kita dapat melihat ternyata ada banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Jadi balik lagi nih. Jadi supaya seseorang bisa menikmati hidup, Ya, dia harus merefleksikannya. Dia tanya pada diri, hari ini aku udah lakuin apa aja? Aku bersyukur apa enggak? Ya. Nah, gitu kan? Karena ketika dia bersyukur, dia akan tahu ternyata ada banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup. Iya betul. Kan tadi juga soal excellent ya, spirit of excellence tuh. Bagaimana supaya kita ini menjadi anak-anak muda yang disebut sebagai anak muda yang spirit of excellence tuh, Pak? Baik, pengalaman hidup apa ya? Kalau mungkin dari saya sih, spirit of excellence itu mengutamakan bagaimana ya kita dalam masa muda kita mempergunakan waktu kita dengan bijak. Pergunakan waktu dengan bijak. Ya. Pertama. Kemudian yang kedua, mempergunakan waktu yang ada ya untuk memuliakan Tuhan gitu loh. Jadi kayak dalam hal-hal yang kehidupan kita lah ya, contoh misalnya nih kita dalam pekerjaan. Ya, waktu kita punya kerinduan untuk maksimal di dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita misalnya. Apa sih yang kita bisa lakukan untuk bisa maksimalkan dalam pekerjaan kita gitu? Apa sih yang kita bisa lakukan gitu? Ya, karena kan kadangkala ya kita bekerja ya, apa sih motivasi kita dalam bekerja? Itu dulu, mungkin tanyakan itu dulu. Gitu. Jadi untuk bisa lebih untuk bisa sampai ke situ, yang kita perlu tanyakan sama diri kita itu kayak waktu kita lakukan sesuatu nih, misalnya dalam pekerjaan, kita mau kerja karena apa? Duit? Atau kita mau kerja atau passion kita? Atau kita kerja karena terpaksa atau dan lain-lain? Kan banyak ya yang ininya, maksudnya menjadi motivasi kita. Tapi waktu kita punya kerinduan untuk saya ingin mengembangkan diri, saya ingin belajar lebih banyak, saya juga ingin menghasilkan uang yang banyak. Ya, kadang-kadang itu mendorong kita, performa kita menjalani sehari-hari jadi lebih baik dan lebih bijaksana tentunya. Oh, nice. Nah, kalau ini Bapak kayak youth pastor nih ya, otomatis punya anak-anak youth yang banyak. Iya. Pasti kebanyakan itu lebih banyak pasti Gen Z ya, anak-anak yang lahir tahun 2000-an gitu ya. Atau ada juga yang 90-an lah, mungkin Gen milenial kita sebutlah begitu. Ini perspektif POV-nya Pak Kia sendiri nih. Ya. Menurut Bapak, anak-anak sekarang ini masuk kategori yang mana? Yang sekedar hidup atau yang menikmati hidup seperti yang Bapak sampaikan tadi? Kalau mungkin contoh kasusnya yang Bapak lihat di youth Bapak lah. Karena Bapak sebagai seorang youth pastor mungkin lebih mudah untuk mengetahui ciri-ciri itu atau perbedaan itu gitu. Ya mungkin kalau lihat dari anak pemuda yang ada, biasanya sih kita lihat dari pertama waktu mereka nih, kita kan sharing tentang pengalaman misalnya, atau sharing tentang gimana sih sepanjang hari ini kalian lakukan kegiatan kalian. Nah, kadang ada aja itu yang langsung mulai dengan keluhan gitu. Ya, langsung mulai dengan aduh kok kayak gini ya kerja, susah hidup ini susah ya gitu kan. Kok aduh susah lah ini gitu kan. Kadang-kala kan mungkin kelihatannya itu bercanda ya, tapi sebenarnya kadang-kala itu berasal dari hati gitu loh. Jadi kadang-kala kalau kita lihat orang nih, terus kita tanya, gimana kabarmu? Ya, kita kan bisa lihat nih dari cara jawabnya dia gitu. Terus kemudian biasanya kalau orang-orang yang hanya sekedar menikmati hidup, ya
kata-kata yang pertama diucapkan itu kata-kata keluhan, kata-kata yang kemudian justru kayak kita berpikir bahwa oh mungkin dia bercanda, tapi jangan salah gitu. Kadangkala itu tidak secara sengaja dia keluarkan, sedang menggambarkan iya, sedang realita menggambarkan hidupnya. realitanya gitu loh. Oke. Ya, jadi sebenarnya dia sedang kesulitan di situ, atau sebenarnya dia sedang kesulitan dalam pekerjaannya, dan dia menggambarkannya ya oke gitu, I'm good, tapi Sebenarnya nggak good. sebenarnya nggak good. Jadi di balik kata I'm good itu sebenarnya I'm Ya, not good gitu. ya. Oke. Pernah nggak sih waktu tanya ke kaum muda juga kan kayak gitu kira-kira? Itu yang pertama ya, waktu kita tanya, kemudian ada kesan-kesan yang dalam tanda kutip negatif ya. Ya mungkin awalnya ditujukan untuk bercanda, tapi waktu kita lebih Gali lebih dalam. kita akan ketemu kalau sebenarnya mereka punya problem di sana. Ya. Gitu. Nah jadi mereka ini masuk kategori yang mana nih? Menikmati Ya. hidup atau yang Kalau asal itu hidup? tergantung dari orangnya, karena kan berbicara tentang hal ini ya, maka kita lihat dari anak yang muda yang kita layani misalnya gitu kan. Ada mereka yang betul-betul justru kita bisa belajar banyak sih, karena kan Gen Z ini orang-orang yang bisa dibilang mereka orang-orang yang kreatifnya tinggi. Ya, mereka punya semangat yang luar biasa lah seperti itu. Ya, tetapi memang ada kalanya juga memang mereka itu lebih banyak meluangkan dan juga menggambarkan diri mereka itu di sosial media gitu ya. Kita nggak bisa pungkiri sih ya. Ya, benar. Kadang-kala kan orang yang sosial medianya kita lihat bagaimana dia di dalam menuliskan narasi-narasinya di sosial media. Dari situ kita bisa juga tahu. bisa lihat sih dari situ. Oh, anak ini seperti ini gitu. Oh, dia ini seperti ini. Gitu. Ya itu sih mungkin dua hal yang kita bisa lihat atau kita tanyakan mereka, lihat kehidupan sosial medianya lah. Oke. Nah, berarti artinya gini, perlu nggak gini? Kita sebagai atau bapak lah sebagai seorang hamba Tuhan, youth pastor nih, perlu nggak mengajarkan anak-anak youth bapak supaya mereka hidup bukan hanya asal hidup, tetapi menikmati hidup. Ya, harusnya diajarkan. Harusnya diajarkan. Oke, tantangan di dalam mengajarkan itu apa, Pak? Tantangan dalam mengajarkannya, pertama memang lebih kepada pemahaman dari arti hidup itu, gitu. Oke, arti hidup. Ya, kenapa? Misalnya seperti apa itu? Karena kadangkala mereka juga masih belum mengerti dan juga belum tahu. Kadangkala nih, ini kan pertanyaan yang sederhana misalnya. Pernah nggak sih kalian berpikir untuk apa Tuhan ciptakan kalian? Oke. Gitu? Pernah nggak sih kalian berpikir bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita itu? Tapi kadang-kala mereka itu kayak hanya sebatas, ya aku ingin kerja gitu kan, aku ingin menghasilkan uang, aku ingin seperti membanggakan orang tua. Itu bukan sesuatu yang salah gitu ya, itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi mereka belum paham betul bahwa di balik semuanya itu ada rencana yang Tuhan sudah siapkan dalam setiap diri mereka, yang kadangkala kalau kita tidak temukan dalam komunitas itu, ya kita bisa kehilangan jati diri itu, jati diri di dalam Tuhan itu gitu kan. Nah, jadi mungkin karena kita belum mengenal diri kita, belum mengenal rencana Tuhan dalam kehidupan kita, jadi kita kadang ya tidak hidup sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Keren, Pak. Minum dulu, Pak. Nggak enak Bapak ngomong terus, saya udah nggak menghargai pendeta nih saya nih. Udah kualat pula nanti, Pak. Minum dulu, Pak. Minum. Bapak ngomongin itu saya jadi ingat salah satu buku yang pernah saya baca, saya lupa. Judulnya masih ingat. Bukunya Rick Warren. Nah, dia kutip kata-katanya Mark Twain. Mark Twain itu adalah seorang novelis dari Amerika. Jadi Rick Warren ini kutip kata-kata dia di dalam buku dia, The Purpose Driven Life. Dia bilang gini, ada 2 hari terpenting dalam hidup manusia. Hari pertama adalah hari di mana ia dilahirkan. Hari kedua adalah hari di mana dia tahu kenapa dia dilahirkan. Nah, ya, itu sesuatu yang kadangkala untuk kaum muda kita untuk memahami itu ya tidak hanya sekedar kayak kita memberikan pengajaran yang biasa gitu, tetapi mungkin lebih menekankan kepada mereka tentang
ya pentingnya Tuhan dalam kehidupan mereka sih. Pentingnya Tuhan dan tujuan Ya. Tuhan atas hidup anak-anak ini. Dengan zaman sosial media yang masif sekarang seperti AI, TikTok yang begitu, wow, orang semua bisa lihat semua real life kehidupan orang gitu ya. Itu menurut Pak Kia itu mempermudah seseorang, khususnya anak-anak Gen Z ini, anak-anak Gen milenial, untuk mengetahui rencana Tuhan, atau sebetulnya mereka makin hidup makin mengirim mereka jauh dari rencana Tuhan, Pak. Mana Bapak melihat Saya itu, sih Pak? mungkin satu sisi memang kita nggak bisa pungkiri banyak teknologi yang justru memudahkan kita. Tetapi kalau lihat dari perkembangannya sejauh ini, ya kebanyakan itu ke arah yang negatif sih. Kebanyakan ya. Artinya memang banyak kali mereka itu seperti mencoba untuk mencari pujian melalui media sosialnya, begitu kan? Bagaimana mereka seperti mencoba untuk di dalam media sosialnya mempergunakan dengan hal-hal yang tidak bijak lah. Ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya gini, Pak. Menurut Pak Kia, media sosial itu perlu dihapuskan atau dipertahankan? Dipertahankan. Alasannya? Alasannya kenapa kita perlu pertahankan? Media sosial juga membantu kita untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Berkomunikasi satu dengan yang lain. Tapi bagaimana dengan media sosial yang di mana maksudnya? Buruk. Oh, yang buruk. Yang bukan media sosialnya yang buruk. Tapi konten-konten yang di-upload. Oh, ya. Berarti yang salah bukan media sosialnya dong ya? Yang posting berarti ya. Sama yang nonton. Iya ya. Nah, gimana Bapak sebagai seorang youth pastor mengajarkan anak-anak youth Bapak untuk menggunakan media sosial dengan baik dan benar, sama memilah tontonan? Batasan apa yang Bapak mau sampaikan? Oke. Nah, ini sesuatu yang mungkin perlu ini sesuatu yang nampaknya sih ini sesuatu yang perlu ditangani secara serius lah oleh youth pastor sekarang ini, dan juga gereja secara khusus, karena memang ya seperti yang Bapak bilang tadi, ya penggunaan media sosial yang masif, lalu kemudian ada kecenderungan mengarah kepada hal-hal yang negatif, membuang-buang waktu dan lain sebagainya gitu. Ya mungkin yang perlu kita lakukan ya sebagai pengurus pemuda juga, seringkali kami melakukan pendekatan aktif kepada mereka, pendekatan yang langsung. Ya ada momen di mana ya kita nggak menggunakan handphone begitu. Ya hanya sekedar bercanda kemudian dengan mereka, membagi waktu dengan mereka. Karena bagi saya waktu kita membagi waktu dengan mereka, ya mereka akan merasa dihargai gitu. Pasti akan beda kesannya. Sekalipun mungkin ya di dalam handphone mereka punya banyak teman di media sosial, tapi itu nggak mengisi sesuatu yang ada dalam hati mereka. Pasti ada masanya di mana mereka merasa kok hidupku kayak nggak berharga gitu loh. Makanya waktu bagi saya sih yang bisa dilakukan sebagai youth pastor ya meluangkan waktu dengan mereka gitu. Meluangkan waktu dengan mereka. Itu apa? Setiap minggu, setiap ya 2 minggu sekali, seminggu sekali, apa gimana? Tergantung dengan jadwal dan juga kegiatan yang sudah direncanakan ya. Ya ada masa-masa tertentunya gitu kan. Jadi kan mungkin setiap gereja punya waktu-waktu tertentu. Tapi umumnya ya seminggu sekali, atau kalau Bapak sendiri Bapak sendiri? Ya saya juga seminggu sekali. Ya. Saya banyak dapat insight dari apa yang Bapak sampaikan. Saya berharap bukan cuma saya yang diberkati, mungkin teman-teman pastor di luar sana bisa mendapat hikmah lah. Kalau ngomong sama pendeta nabi, saya sebut Bapak nabi ya. Suara nabi itu perlu dipendengarkan gitu. Apalagi tadi kalau dikasih mic, apa yang baru sampaikan Pak, bertobat ya. Kayaknya bukan cuma bertobat doang, itu tadi hidup spirit of excellence, sama jangan asal hidup. Itu judulnya itu ya, jangan asal hidup. Nanti saya bikin thumbnailnya itu. Oke, pertanyaan berikutnya Pak. Satu lagi sini. Coba definisikan apa itu hidup yang sukses. Yes, bagaimana? Apa itu hidup yang sukses versi seorang Pastor Hizkia? Hidup yang sukses. Wah, ini rumit ini ya, definisikan ini ya. Tapi mungkin
Kalau bagi saya secara pribadi, Ya. hidup yang sukses adalah hidup yang beri makna Hmm. kepada diri sendiri Hmm. dan kepada orang lain. Oke. Nah, itu yang pertama. Hidup yang sukses Hmm. tentunya sejalan dan sesuai dengan rencana Tuhan. Gitu. Jadi mungkin kalau secara saya pribadi, waktu saya hidup sukses, saya sudah menjadi berkat bagi orang lain. Gitu. Oh. Kalau saya hidup tapi tidak menjadi dampak, tidak memberkati orang lain, Ya buat apa? buat apa gitu ya? Ya. Oke. Jadi hidup yang sukses itu adalah hidup yang berdampak dan bermakna bagi Ya, betul. Berdampak orang dan lain. bermakna. Menurut Bapak nih ya, kehidupan yang dihadapi oleh anak-anak muda sekarang tuh makin sulit atau makin mudah? Justru makin sulit sih. Makin sulit ya. Kenapa? Karena tantangannya semakin banyak. Ya seperti yang kita bahas tadi, sosial media, kemudian juga di dalam persaingan pekerjaan, atau mungkin hal-hal yang semakin mudah diakses, tapi semakin mudah untuk menjerumuskan mereka gitu ya, dengan hal-hal yang menjauhkan diri dari Tuhan. Ya, entahkah itu juga dengan apa namanya, dengan pergaulan mereka gitu. Tapi memang tantangannya ya, saya rasa memang semakin kesini ya justru semakin sulit untuk dijalani ya. Banyak hal kayak harga-harga yang naik. Ya, dan lain Kemarin sebagainya. tuh di Bukit Kandap kan, kalau Bapak kalau nonton sempat kemarin di podcast Kandap itu, Hmm. jadi saya tanya lah salah satu teman yang rekan ikut naik ke. Jadi saya tanya, ini kan 17 Agustus hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Apa harapan kamu untuk bangsa ini? Dia bilang gini, tolonglah pemerintah, kurang-kurangilah pajak itu katanya. Ya, kita nyari kerja, pemerintah nggak bantu kita Iya, cari iya. kerja, tapi giliran kita udah kerja dapat duit jadi dipajakin kayak gitu. Ya, ini sebenarnya kan keresahan-keresahan Iya, yang iya. dialami oleh teman-teman Gen Z gitu Iya, ya. betul. Realita itu satu. Kalau yang lain sebutnya, aduh ini makin dewasa nih makin susah ini, jadi Iya, betul, takut betul. tambah dewasa gitu. Itu Iya. di dunia secara general. Betul, betul. Nah kalau di pelayanan sendiri gimana nih Pak Kia, sebagai orang yang bergelut langsung di dalam pelayanan youth nih, mana Pak sekarang makin apa lebih mudah atau memang berat sih? Lebih berat sih Iya. harusnya. Kenapa? Karena kalau dulu waktu ini justru sangat mudah gitu, apa namanya, anak-anak muda itu menerima didikan, menerima masukan. Tapi rasanya kalau sekarang ini nggak hanya apa namanya, nih misalnya nih aku beritahu nih kalau misalnya kita harus lakukan ini, karena itu harus mereka pertanyakan lagi, Ya. benar nggak sih kayak gitu, Oh. benar nggak sih kayak Ya, 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 ya. Jadi mereka punya apa namanya, tantangannya itu karena perkembangan semakin maju, kemudian mereka semakin banyak untuk mempertanyakan. Sebenarnya itu hal yang bagus satu sisi. Tetapi yang berkaitan dengan firman Tuhan nih misalnya, mereka nggak langsung serta-merta, oh ya saya percaya. Tapi mereka harus lihat Mikir bukti dulu. betul Mikir kan nih? dulu. Betul nggak nih? Jangan kalian karak Ini mula suku kawan ini kan. yang Banyak sekarang yang ya, jadi memang pada akhirnya mereka sulit untuk menerima kebenaran yang tidak masuk di akal mereka gitu. Jadi kan mereka akan melihat nih dari sudut pandang yang lain. Ah, benar nggak sih kayak gini? Iya nggak sih? Benar. Jadi kayak kalau berbicara tentang Alkitab nih misalnya, betul nggak sih? Atau jangan sampai ini bukan yang asli kita terima. Kan dari mana ini kan? Ya. Karena kala kemajuan teknologi membawa pemikiran manusia untuk semakin mempertanyakan yang sudah jelas. Semakin mempertanyakan ya. Nah, dan sayangnya kalau kita tidak memfilter itu dengan baik, kita bisa terjerumus dengan pemahaman-pemahaman yang keliru. Ya semakin sulit untuk mereka menerima kebenaran yang utuh itu. Nah, memfilternya gimana Pak? Cara memfilternya? Cara memfilternya mungkin itulah tadi pentingnya komunitas. Oke. Jadi dalam komunitas itu kita bisa tanyakan apa saja ke kakak pembina, Kakak pembina, oke. ya kakak pengurus yang ada, Kak, benar nggak sih yang kayak gini gitu kan? Oke. Ya, apalagi kan sekarang kan zaman apa namanya, zaman cepat, orang nggak mau itu lihat yang panjang-panjang. Ya.
12 menit, Ya. 8 menit itu udah panjang sekali Orang tuh ya. butuh sekarang yang 3 menit. 3 menit. Kalau bisa 30 detik gitu ya. Ya. Orang lihat itu langsung kayak, Benar. wah ibu ini itu kan sesuatu yang kadang-kala memang itu bisa menimbulkan Ya. tanda tanya. Ya, benar. Tapi satu sisi orang yang kemudian gak bisa langsung serta merta terima itu sebagai kebenaran. Anehnya seperti itu gitu. Artinya bahwa memang tantangannya berarti orang butuh yang instan. Iya, itu Cepat dia. gitu ya. Orang kadang-kala butuh sesuatu yang instan. Sayang juga sih sebenarnya. Udah berapa tahun Pak terjun di dunia pelayanan yuk? Kalau dari pelayanan apa nih? Yut. Sebenarnya sudah lama ya, mungkin dari Berapa tahun kira-kira? mungkin ada sekitar 7 tahun yang lalu. Oke, 7 tahun di pelayanan youth nih, apa aja struggle-nya apa Pak? Tantangan-tantangan yang struggle banget di pelayanan itu apa Pak? Mungkin kalau ini sih tergantung daerah ya. Kalau Enggak, pengalaman Bapak aja. pengalaman saya Iya, selama Bapak di pelayanan di Batam, Iya. karena kebanyakan mereka kerja gitu. Mereka sulit untuk membagi waktu mereka. Ya kadang hari Minggu pun juga kerja. Gitu. Ini Oh iya ya, Batam kan emang iya. agak ya dipahami lah. Ya itu Salah satunya. tantangan yang sampai sekarang masih sulit untuk cari solusinya ya, karena memang Iya. satu sisi mereka juga bekerja, tapi memang ada kebanyakan dari mereka yang mungkin karena saking lelahnya dalam bekerja, ya mereka ambil waktu istirahat mereka untuk have fun dengan kawan-kawannya. Oh. Jadi lupa untuk datang ke komunitas. Benar ya. Itu sih salah satunya. Itu tantangannya. Kalau keuntungan atau kebahagiaan yang Bapak dapatkan di dalam melayani anak-anak itu apa? Keuntungan dalam melayani anak-anak muda, saya merasa bahwa justru saya juga semakin tertantang untuk semakin mengembangkan diri gitu loh. Karena kan kadang-kala pertanyaan-pertanyaan mereka itu enggak Memancing ya. iya, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ini yakin udah ditanyakan hal-hal yang seperti ini gitu loh. Kan kalau kita masih waktu masih muda kan ya, Contoh-contoh pertanyaan yang anak-anak ini tanya yang bikin Bapak kaget. ya contoh Misalnya, kayak yang saya singgung tadi, benar nggak sih Alkitab itu yang kita terima sekarang itu yang asli gitu? iya ya. Ini kan pertanyaan yang Pertanyaan sebenarnya apologetik banget betul, ya. betul, iya kan? Iya nggak sih? Ya, ini pertanyaan yang ada di bangku-bangku teologi, Iya, tapi makanya. sekarang Saya rasa bahwa ini kami diskusi di kelas loh, gitu. Iya. Di kelas pun itu kan kayak masih dalam tanda kutip ya. Ada juga yang masih abu-abu gitu loh. nah, Nah tapi kok nih anak kaum muda sekarang memang menurut Bapak dari mana mereka tahu pertanyaan-pertanyaan Nah, semacam itu? ya, banyak mungkin dari mereka yang media sosialnya Ya, udah pastilah itu. potongan-potongan yang Ya, singkat itu, 30 detik itu ya. 30 detik itu membuat mereka bertanya. Iya. Tapi bagusnya kalau mereka ada seperti itu, mereka datang tanyakan ke pimpinannya. Sayangnya kalau orang kemudian terima nih berita yang itu tadi, tapi kemudian dia langsung yakini sebagai kebenaran tanpa cross check, Kacau lah. kacau lah begitu kan. Jadi punya nggak usah lah misalnya kayak bahas tentang penting nggak sih gereja itu gitu kan. Iya. Penting nggak pergi ke gereja kan, kita udah selamatkan toh, iya kan? Oke Pak, saya kasih Bapak 2 menit. Ya. Jawab dulu pertanyaan itu. Mungkin di luar sana ada yang bertanya, betul kalau kita itu firman Allah? Monggo Pak, jawaban singkat padat dan jelas. Itu dulu. Jawab dulu, betul apa tidak itu dulu? Betul atau tidak? Sudah pasti betul. Sudah pasti betul. Sudah pasti Oke. Apa tadi? Aku lupa tadi mau tanya itu satu tadi. Kata aku lihat dulu berapa menit nih? Waduh, 48 nih Pak. Aduh, sudah kayaknya. Iya. Oke lah Pak. Ini thank you ya Pak. Ya kita sudah ngobrol nih. Ya. Aku berharap obrolan kita jadi makin bagus. Nextnya kita akan bahas lebih dalam. Kayaknya nextnya kita bahas yang teologis tuh yang kayak tadi. Kayak bener kal kita itu firman Allah itu satu. Terus yang kedua kan perjamuan kudus itu kan pakai anggur kan. Nah, kenapa nggak soju, nggak whisky gitu ya? Ya, wah, menarik. Atau jangan-jangan ada alasan teologis di balik itu kan? Itu kan perlu disampaikan. Kenapa nggak kayak minuman kayak gini, ke Scott gitu kan, kopi?
Ya kan perlu dibahas karena itu kan pertanyaan yang anak-anak Gen Z suka tanyakan. Aku beberapa udah menjawab sih, tapi lebih afdol kalau youth pastornya yang langsung jawab. Nanti nextnya kita akan ngobrolin itu. Sama apa lagi ya? Banyak beberapa pertanyaan gitu kan. Nextnya kita akan. By the way, sekali lagi Pak Kia, thank you. Oh, sudah mau ngobrol. Ada nggak pesan-pesan Pak? Untuk Ya, ini pesan-pesan untuk teman-teman, ya hiduplah, ya hidup jangan sekedar hidup ya. Hiduplah dengan takut akan Tuhan. Kenapa? Karena semuanya dimulai dengan takut akan Tuhan. Waktu kita takut akan Tuhan, ya pasti jamin bahwa kita akan menikmati hidup yang Tuhan sediakan. Ya, karena Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Artinya memang bukan hanya berbicara tentang dosa-dosa, tetapi kita sebagai orang percaya, ya Tuhan memberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Jadi kayak saya punya ayat di favorit itu, ayat emas apa? Pasal yang ke-9 ayat 12 pasal yang ke-9 ayat 10. Apa tuh? Bunyinya seperti ini. Apapun yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga, karena tidak ada pertimbangan hikmat ke dunia orang mati itu akan. Jadi ini udah mati nggak bisa lagi. Gitu. Jadi kayak Alkitab aja ajarkan kepada kita menjalani kehidupan itu memang waktu kita lakukan ini selama hidup gitu. Nanti kan nggak akan kita lakukan lagi. Jadi memang jadikanlah hidup kita itu bermakna. Hidup kita punya makna, punya nilai, sehingga waktu orang lihat nilai kita, mereka juga melakukan hal yang baik. Smart sekali. Guys, aku mau ingat satu pertanyaan. Tadi kebetulan Bapak sebut Salomo kan? Ya. Salomo punya 700 istri, 300 kunde. Bukan kebalik tuh ya? Oke. Boleh nggak Pak? Kita punya istri serius. Nanti aja Bapak jawab di video berikut. Bye-bye.